Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kepada para siswa dan para santri SMP Islam An-Naba Cianjur, kali ini kita akan belajar dengan sistem jarak jauh atau sistem online atau sistem daring. Jadi dalam jaringan daring. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi IPA, yakni sistem tata surya. Ya, sistem tata surya. Sekarang apa sih tata surya itu? Tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nih, matahari nih. Semua keliling. Kelilingnya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Planetnya apa aja? Nih kita lihat ini. Yang paling terdekat, dari yang paling terdekat dengan matahari sampai yang paling jauh. Kita lihat namanya Merkurius. Ya, Merkurius ini ciri-cirinya apa? Di sini ada yaitu planet yang terdekat dari matahari paling dekat. Kedua, selanjutnya Venus urutan kedua, yaitu planet yang suhu permukaannya sangat tinggi juga nih. Akibat dia punya efek rumah kaca, dia punya efek rumah kaca di sini. Artinya panasnya balik lagi, jadi membakar dia. Udah kena panas, panasnya nggak bisa keluar, balik lagi. Jadi apa nama istilahnya mengkungkung apa, mengkekum apa. Ya, begitulah istilahnya. Selanjutnya bumi yang kita tempati. Ya, Bumi itu planet dengan 2/3 bagian tertutup air katanya. Sehingga manusia pun dapat hidup karena di situ banyak oksigen sebagai sumber kehidupan kita. Selanjutnya Mars. Mars ini kalau dilihat dari bumi, kata para ilmuwan, Mars itu adalah planet berwarna merah kalau dilihat dari bumi. Wallahu a'lam yang sebenarnya warna apa, cuman kelihatan warna merah. Jadi 4 planet ini planet dalam sistem tata surya disebut dengan planet dalam. Jadi batasnya apa? Ini batasnya sabuk nih. Oh, sabuk dibatasin dengan sabuk. Ini dalam, yang 4 lagi luar, planet luar ya. Ini planet dalam dan planet luar ya, dibatasi oleh sabuk asteroid pemisahnya. Selanjutnya Jupiter. Wah, Jupiter ini bagi yang suka naik kendaraan sepeda motor pasti tahu Jupiter ya. Jupiter itu planet terbesar dalam tata surya. Ya, Supra nggak ada Supra, yang ada Jupiter ya. Selanjutnya setelah Jupiter, Saturnus. Oh, kelihatan Saturnus ini ya, ada cincinnya. Ini planet yang paling indah katanya. Secara warna, cuman nggak bisa ditempati ya, sama aja ya. Planet yang indah dan punya cincin ya, satu-satunya punya cincin ya. Selanjutnya Uranus, yaitu ini ciri-cirinya katanya cuman ada, pokoknya dia Uranus itu planet antara Saturnus sama Neptunus gitu. Pokoknya ada ciri-cirinya lah gitu. Selanjutnya Neptunus. Neptunus itu planet terbesar kedua setelah Jupiter. Tetap aja nomor satu Jupiter. Nomor satu Jupiter, yang kedua Neptunus untuk yang terbesar. Ini nama-nama planet yang ada. Pluto mana Pluto? Nah, Pluto itu dulunya nama planet. Terus dia dieliminasi. Jadi ternyata dia bukan planet menurut para ilmuwan di tahun 2000-an ya. Jadi keluarkan dari nama-nama planet sekitar tahun 2000-an ya. Kenapa? Karena terlalu kecil katanya planetnya. Itu kayak apa namanya? Asteroid itu. Ya, batu. Terus dia lintasannya itu memotong lintasan Neptunus, jadi memotong. Ini kan nggak ada yang motong lintasannya tuh, mau bulat-bulat utuh nggak ada yang motong. Nah, kalau Pluto ini motong dia, makanya nggak boleh planet itu motong. Itu makanya dikeluarkan dari nama-nama planet.
Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya benda langit ya, untuk slide berikutnya ya. Benda langit selain planet tadi, apa aja? Wah, ini gambarnya nih, tuh lihat nih, apa aja yang ada di benda langit. Di sini kita lihat, pertama tuh bintang, tuh bintang nih, tuh bintang tuh. Bintang itu ciri-cirinya apa? Dia memancarkan cahayanya sendiri. Nah, dia punya cahaya sendiri kalau bintang. Mandiri dia punya cahaya. Ya. Selanjutnya apa lagi? Komet. Nah, bukan komeng ya, tapi komet. Nah, komet. Nah, komet itu apa? Dia berevolusi terhadap berevolusi artinya apa? Dia muterin terus tuh, muterin matahari juga dengan orbit lonjong. Itu namanya komet tuh. Itu namanya komet. Selanjutnya adalah meteor. Nah, ini meteor. Meteor itu batuan angkasa yang memasuki atmosfer bumi itu meteor. Oke, untuk komet ini istilah lain komet itu bintang berekor katanya, bintang berekor katanya. Punya ekor banyak itu bintang. Oke, setelah meteor yaitu batu angkasa yang memasuki atmosfer bumi ada namanya asteroid, yaitu benda langit dengan orbitnya antara planet Mars dan Jupiter. Jadi itu namanya asteroid. Nah, coba kita lihat tadi yang tadi gambarnya tuh ini asteroid itu. Juga jadi antara Mars dengan Jupiter ya. Oke, selanjutnya adalah satelit. Itu apa? Benda langit sebagai pengiring planet. Contohnya apa? Bulan. Bulan tuh mengiringin bumi terus tuh. Ya, keliling dia. Satelit bumi ya namanya bulan. Oke. Slide berikutnya. Tuh, bumi dan bulan dalam tata surya. Nah, ini bumi dan bulan dalam tata surya nantinya ya. Nantinya begitu. Ini lihat, ini bumi dulu kita buat. Oh, ini bumi nih. Bumi mengelilingi matahari. Ada dua istilah perilaku bumi yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi itu apa? Rotasi itu bumi berputar pada porosnya, muter sendiri tuh, muter sendiri itu. Pada porosnya dalam waktu 24 jam. Terus fenomena alam yang terjadi akibat perputaran bumi pada porosnya. Satu, pergantian siang dan malam karena buminya muter siang dan malam. Kenapa? Karena seolah-olah kita lihat tuh. Oh, ini nomor tiga nanti ya. Pertama, pergantian siang dan malam. Kedua, perbedaan waktu di berbagai bagian bumi. Karena bumi muter ya beda waktunya jadinya. Jam di sini berjam berapa, jam di Saudi berapa, jam di Amerika berapa, beda. Ketiga, gerak semu harian matahari. Coba gerak semu harian matahari ini. Jadi gini, kalau matahari kan pagi-pagi terbit ya dari sebelah timur ya. Dari timur ke barat. Seolah-olahnya seolah-olah matahari yang gerak. Kita diem, mataharinya gerak terus dari terbit dari timur, tenggelam di barat. Padahal bukan seperti itu. Yang muter itu bumi, ya memutari matahari. Berputar gini dia, rotasi dia, muter sendiri. Jadi seolah-olah seolah-olah matahari yang bergerak. Nah, ini namanya gerak semu harian matahari. Lihat gerak semu harian, ya ingat harian. Kedua adalah revolusi. Revolusi itu apa? Untuk perilaku bumi ya, bukan untuk negara, revolusi negara bukan. Revolusi bumi itu bumi berputar mengelilingi. Nah, ini keliling itu keliling gini namanya revolusi, berevolusi buminya nih keliling. Kalau muter sendiri namanya rotasi. Oke, lamanya berapa? 365 seperempat hari. Nah, enggak genep 366. Makanya di sini ada namanya tahun kabisat. Jadi tahun kabisat itu tahun yang bulan Februarinya setelah 4 tahun dia berjumlah 29, selebihnya 28. Karena untuk genepin ini ya genepin ini yang jadi seperempat dikali 4 kan jadi satu ya. Jadi 4 tahun sekali, Februarinya angka 29 tanggalnya. Ya, lihat nih. Fenomena alam yang terjadi akibat revolusi bumi, akibat bumi mengelilingi matahari adalah lamanya siang dan malam berbeda. Ya, kenapa berbeda? Nah ini, dia muternya ini, lihat ini, bentuknya ini. Nih utara selatannya nih, utara selatan ini bengkok dia.
Jadi ini kutubnya ini tuh, lihat tuh kutubnya nih di sini ya. Kutubnya di sini, jadi apa ya? Nggak kena matahari. Jadi nggak kena matahari dia. Tuh, nggak kena matahari dia ya. Nggak kena matahari. Karena nggak kena matahari, pastinya di sini siangnya malamnya lebih lama kalau posisi di sini ya. Kutub utaranya udah posisinya di sini, siangnya malamnya lebih lama. Malamnya lebih lama dia dibanding siangnya. Kalau di sini pastinya siangnya lebih lama karena kena dia. Hmm, oke. Akibat revolusi bumi, fenomena alam terjadi lamanya siang dan malam berbeda. Gerak semu tahunan. Nah, ini gerak semu tahunannya. Kalau ini pergantian siang, nih lamanya siang ya. Ini gerak semu tahunan matahari seolah-olah matahari bergeser setiap pergantian musim ya. Ya, akibat kemiringan tadi. Ketiga, pergantian musim sepanjang tahun ya, ganti-ganti musim, posisinya juga ganti ya. Di sini kita lihat ya. Selanjutnya untuk slide berikutnya. Nah, di sini sekarang masalah posisi bulan. Nah, ini tadi posisi bulan ya. Ini sinar matahari seolah-olah di sini sinar matahari, sini bulan. Kita lihat pertama terjadi bulan baru. Nah, bulan baru bukan tahun baru ya. Bulan baru. Di sini pada angka satu nih bulan baru yaitu hilal nampak tanda mau mulai puasa nih. Kedua pastinya nah lihat ini. Bulan sabit pertama. Lihat bulan sabit pertama tangannya coba tangan kanannya membentuk seperti ini tuh ya itu bulan sabit pertama jadi dari tangan kanan sampai tangan kiri ini bulan sabit terakhir ya ingat itu jadi kedua ini poin kedua pastinya bulan sabit pekan pertama ketiga bulan separuh separuh bulan ini yang bercahaya di sini nih nah yang keempat bulan cembung loh udah banyak ini cahayanya nih ya yang gelap dikit yang ketiga yang kelima bulan purnama, yang keenam posisi 6 bulan cembung lagi, cembung kebalikan dari 4 ya. Yang ketujuh bulan separuh menyusut. Nah, ini 8 sabit terakhir. Setelah itu bulan baru begitu seterusnya ya. Oke, sekarang kita sudah membahas tentang sistem tata surya. Ya, semoga lebih dipahami kalau tidak nanti di ini aja diulang-ulang supaya paham nih materi-materi yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas semua materi tentang sistem tata surya, jadi slide-nya sudah selesai, kita tutup. Kita tutup dengan apa? Yang ini. Nah, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.